Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul tentang pupuk organik. Sebelum kami presentasi, yang saya hormati Ibu Najla Lubis sebagai dosen pengampu teknologi biofarming dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri, Rabi Sultan, dan teman saya Haji Adrian Pergiawan. Baiklah, demi mempersingkat waktu, presentasi akan kami mulai. Akan dijelaskan oleh teman kita Haji Firgiawan. Pada Haji kami persilakan. Baiklah, terima kasih dengan Rabil. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kami. Yang pertama, pendahuluan. Pada saat ini, pandangan perkembangan pertanian organik sebagai salah satu teknologi alternatif untuk menanggulangi persoalan lingkungan sangat diperlukan. Pemupukan adalah pemberian pupuk terhadap tanaman, sedangkan pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Salah satu jenis pupuk yang menjadi alternatif dan mulai populer kembali setelah cukup lama tidak pernah digunakan dalam perkembangan pertanian organik, yaitu pupuk organik. Sejarah pupuk organik. Penggunaan pupuk diperkirakan sudah dimulai sejak permulaan manusia mengenal bercocok tanam, yaitu sekitar 5.000 tahun yang lalu. Di Indonesia, pupuk organik sudah lama dikenal para petani. Penduduk Indonesia sudah mengenal pupuk organik sebelum diterapkannya revolusi hijau di Indonesia. Setelah revolusi hijau, kebanyakan petani lebih suka menggunakan pupuk buatan karena praktis menggunakannya. Jumlahnya jauh lebih sedikit dari pupuk organik, harganya pun relatif murah dan mudah diperoleh. Pengertian pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup yang diolah melalui proses pembusukan atau dekomposisi oleh bakteri pengurai, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik akan banyak memberikan keuntungan karena bahan dasar pupuk organik berasal dari limbah pertanian seperti jerami dan sekam padi, kulit kacang tanah, ampas tebu, belotong, batang jagung, dan bahan hijau lainnya. Manfaat pupuk organik. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Yang kedua, semakin mudahnya melakukan pengolahan lahan karena tanah semakin baik. Yang ketiga, harga pupuk organik lebih murah dan sangat mudah didapat dari alam. Yang keempat, pupuk organik mengandung unsur mikro yang lengkap dibanding dengan pupuk kimia. Yang kelima, pupuk organik akan memberikan kehidupan bagi mikroorganisme tanah. Yang keenam, mempunyai kemampuan dalam memobilisasi atau menjembatani hara yang ada di tanah. Yang ketujuh, mempunyai kemampuan dalam melepas hara tanah dengan sangat perlahan dan terus-menerus. Yang kedelapan, mampu menjaga kelembaban dari tanah sehingga akan mengurangi tekanan atau tegangan struktur tanah pada tanaman. Yang kesembilan, mampu membantu mencegah erosi lapisan tanah. Yang kesepuluh, mampu menjaga dan merawat tingkat kesuburan tanah. Kemudian keunggulan pupuk organik. Yang pertama itu meningkatkan kandungan air dan dapat menahan air untuk kondisi berpasir. Yang kedua meningkatkan daya tahan terhadap pengikisan. Yang ketiga meningkatkan pertukaran udara, jumlah pori-pori dan sifat peresapan air untuk kondisi tanah liat. Yang keempat menurunkan tingkat kekerasan lapisan permukaan tanah. Yang kelima mengandung unsur hara makro mikro yang lengkap. Kelemahan pupuk organik. Yang pertama itu diperlukannya dalam jumlah yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan unsur hara dari suatu pertanaman. Yang kedua, hara yang dikandung untuk bahan yang sejenis sangat bervariasi. Yang ketiga, bersifat ruah atau bulky, baik dalam pengangkutan dan penggunaannya di lapangan. Dan yang keempat, kemungkinan akan menimbulkan kekehatan unsur hara apabila bahan organik yang diberikan belum cukup matang. Kemudian jenis-jenis pupuk itu yang pertama kompos, kedua pupuk kandang, yang ketiga mikroba penyubur tanah, yang keempat pupuk hijau, yang kelima pupuk seresah, yang keenam pupuk cair, yang ketujuh pupuk guano atau kotoran kelelawar, yang kedelapan humus, yang kesembilan pupuk hayati. Cara pengaplikasian pupuk organik, yaitu yang pertama penebaran pupuk organik sebaiknya diikuti dengan pengolahan tanah seperti pembajakan atau penggemburan tanah, agar pupuk organik dapat mencapai lapisan tanah yang lebih dalam. Yang kedua, pemberian pupuk organik dengan dosis kecil tetapi sering, lebih baik daripada dosis banyak yang diberikan sekaligus. Yang ketiga, pada jagung, cabai, tomat, dan beberapa sayuran, pupuk organik sebaiknya ditempatkan pada lubang tanaman 1 minggu sebelum bibit tanam. Yang keempat, pada media tanam dalam pot, perbandingan antara kompos dan tanah yang ideal adalah 1:1.
Yang kelima, jika harus menggunakan pupuk organik yang belum terurai sempurna atau rasio C/N masih tinggi, harus diberi jeda waktu antara pemberian pupuk organik dan penanaman bibit, yakni minimal 1 minggu. Hal itu dilakukan untuk menghindari dampak buruk yang mungkin terjadi pada tanaman ketika proses penguraian pupuk berlangsung. Kesimpulannya yaitu pupuk organik merupakan pupuk yang sangat ramah lingkungan dan dapat membuat tanah menjadi subur. Pupuk organik juga pupuk yang lebih baik dibandingkan dengan pupuk lainnya karena akan mengurangi populasi tanah dan dapat meningkatkan produktivitas tanah. Pupuk organik terdiri dari beberapa jenis yaitu pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk hayati, pupuk cair, pupuk seresa, pupuk hijau, mikroba penyubur tanah, pupuk hayati, guano, dan humus. Penggunaan pupuk organik juga mempunyai kelemahan. Salah satunya yaitu akan menimbulkan kekehatan unsur hara apabila bahan organik yang diberikan belum cukup matang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Rabil. Baiklah, demikianlah isi presentasi kami hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan rekodnya.